Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa. Dan takwa yang terbaik adalah di atas ilmu, dan di antara hal yang harus kita pelajari adalah mencari atau mencapai kekhusyuan dalam beribadah agar kita semangat dan apa yang kita kerjakan yaitu sholat tidak cuma mengumpulkan kewajiban tapi juga membekaskan keimanan dan ketakwaan. Karena yang Allah inginkan dari orang yang sholat yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat itu harusnya tidak berbuat yang keji maupun yang munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sisi wajib dalam sholat yaitu membaca Al-Fatihah. Mungkin saya mulai masuk ke situ. Dan ada sebuah hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi hambaku adalah apa yang sepijatai. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, wa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Al-Fatihah ini. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan ketika dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu membalas atau menjawab, oh dia memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika dia mengatakan ar-rahman ar-rahim, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, asna alayya abdi, maka hambaku itu telah menyanjungku. Jadi ada hamidani abdi, memujiku, kemudian ada asna alayya, menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika dia mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, majjadani abdi, hambaku itu telah mengagungkanku. Jadi sampai di 3 ayat di situ ada memuji, kemudian yang kedua adalah menyanjung, yang ketiga adalah mengagungkan. Di mana dari alhamdulillahi rabbil alamin itu ada 2 asmaul husna, yaitu Allah dan Rabbul alamin. Jadi asmaul husna yang wajib kita tahu itu ada 99. Tapi asmaul husna tidak terbatasi pada 99. Termasuk yang tidak masuk di 99 itu Rabbul alamin. Di situ termasuk asmaul husna tapi tidak ada di 99. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim itu ada 2, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Jadi hambaku telah memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menyanjungku. Kemudian Maliki Yaumiddin, Malik itu ada dalam asmaul husna 99. Nah, maka di sini dikatakan majjadani abdi, dia telah mengagungkanmu.
Qala marratan fawwaddu ilayya abdi. Dan pada riwayat yang lain, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi ketika kita itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, iki wong iki wis pasrah karo aku. Wa idza qala, dan kemudian hamba itu mengatakan iya kana butuh iya kana nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Qala hadhihi baini wa baina abdi wali abdi masalah. Nah, saiki posisinya sudah antara aku dan antara hambaku itu, dan dia minta apa tak kasih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah kemudian berfirman hadhihi li abdi wa li abdi masalah. Nah, ini mintanya dia, dan apa yang dia minta aku kasih. Ini satu hadis tentang Al-Fatihah yang sangat masyhur dan disebutkan dalam beberapa syarah. Yang pertama adalah Imam An-Nawawi, dia mengatakan hadis ini menunjukkan keutamaan Al-Fatihah dalam bacaan, bahwa bacaan ini adalah dialog antara hamba dan Rabb-nya. Jadi dialog yang sudah Allah kasih arahan. Dan ini biasa, jenengan kalau misal nopo niku ajeng enten acara kalih wali kota misalnya, itu enten protokoler yang mengikat. Nanti bacaannya ini ya Pak, nanti nyampaikannya begini. Bahkan saya itu ada acaranya itu sering suruh baca doa itu diarahkan, doanya jangan panjang-panjang, nggak usah pakai ini pakai itu. Nah, artinya setiap rakaat sholat adalah percakapan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukan sekedar bacaan lisan. Makanya ketika jenengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hambaku itu telah memujiku, hamadani abdi arrahmanir rahim, hambaku itu telah menyanjungku, maliki yaumiddin, hambaku itu telah mengagungkanku, ia kena butuh, ia kena nasta'in. Dan saatnya antara aku dan dia minta apa tak kasih. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Memang dalam ayat itu atau Al-Fatihah itu permintaan kita itu belum mengomongkan permintaan macam-macam, tapi lebih kepada permintaan hidayah dulu. Karena apapun yang jenengan punya, apapun yang jenengan miliki, baik itu kekayaan ataupun masalah gitu kan, maka hakikatnya semua itu kecil di mata Allah jika dibandingkan dengan hidayah. Maksudnya tak suge-suge wong sugih kalau nggak punya hidayah itu nggak sama aja. Begitu pula sebaliknya, orang punya masalah sebanyak apapun, tapi kalau masih di atas hidayah, itu insya Allah semuanya menjadi kebaikan. Kayak dikai kesugihan saya, kayak dikai masalah atau cobaan tetap baik. Kayak Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, menakjubkan urusan yang orang beriman itu. Kalau dikasih kebaikan dia bersyukur, kalau dikasih cobaan dia bersabar, maka khairullah, dan itu baik semua buat yang bersangkutan. Nah, tapi ini udah kafir, udah kayak harta tidak berguna, dikasih musibah itu tambah ciloko. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, memang di dalam Al-Fatihah itu sementara isinya adalah minta hidayah. Dan ya kalau dirosok-rosok dibandingin urusan dunia dalam artian bondo dan seterusnya, memang belum ketok motor, belum kelihatan itu loh. Aku bar sholat randuwe ya tetap bar gue mulai sholat ya tetap randuwe, maka sholat randidit mulai sholat randidit. Kalau emang bayangan kita itu gitu loh. Makanya sisanya itu kan kita tambahkan di dalam bacaan-bacaan yang lain atau doa-doa yang lain loh. Tapi inti dari semua itu adalah istiqomahnya kita di atas hidayah. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan bahasanya seluruh Al-Fatihah ini menghimpun seluruh agama. Maksudnya agama Islam, bukan agama yang lain.
Di mana di situ ada tauhid rububiyah, ada uluhiyah, asma wa sifat, serta permohonan hidayah. Rububiyahnya di mana? Rabbil alamin. Kita menyatakan Allah itu Rabb semesta alam. Rabb itu apa? Yang menciptakan, yang mematikan, yang membangkitkan, yang memberi rezeki, yang menjaga. KKP, itulah Rabb itu. Nah, kemudian uluhiyah, iya karena butuh, iya karena sa'in, itu sebuah statement kalau kita itu hanya akan menyembah Allah saja. Sholat ya hanya kepada Allah, donga ya hanya kepada Allah. Ini akhir-akhir ini medsos saya ini berseliweran tata cara ritual di Gunung Kemukus. Nah, itu jelas kesirikan besar nih. Jelas kesirikan besar. Pelakunya ya, kalau tidak bertobat itu masuk neraka kekal. Tidak bisa keluar karena kita itu diminta untuk berdoa kepada Allah, tapi kok malah jaluk sama makam itu ya. Dan ritualnya macam-macam, suruh nyekel koin, suruh batin jaluk opo, kemudian ke sumur tua disiram di situ, kemudian nanti datang ke kuburan minta ini minta itu. Benar-benar itu syirik besar itu. Terus nanti ada wit apa gitu, pohon yang diparani tinggu semedi itu. Dan itu ya, istidrat luar biasa ya, dari Allah. Istidrat itu orang berbuat maksiat besar tapi Allah mudahkan rezekinya dengan cara itu. Jadi sing nglakoni rumangsa gak salah. Wong nyata-nyata salah. Ibaratnya gini loh, nek dipikir pakai logika. Tahu bilang ya, orang itu berzina saja sudah salah. Apalagi berzina dalam rangka untuk menjadi syarat minta sugih. Delalah dikei sugih. Nah, kalau orang jahil dia mengatakan berarti yang tak lakoni bener gitu. Dan lucunya temriku nyebut nama Allah. Andar ngopo, uniong ini, uniong uno, sholawat segala macam, Al-Fatihah segala macam. Tapi itu nyata-nyata kesirikan yang besar luar biasa. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau nggak paham tauhid itu bahaya banget. Dan tadi mahal harganya dibandingkan dunia seisinya pun kalau kita sampai terjerumus dalam kesirikan itu nggak sebanding gitu. Kemudian ada asma wa sifat, ada nama-nama Allah. Tadi Allah sendiri, alhamdulillah, segala puji bagi lillah untuk Allah. Kemudian Rabbul Alamin, ada Ar-Rahmanir Rahim, ada Maliki Yaumiddin. Nah, nanti coba kita bahas nama-nama Allah ini. Sehingga komplit di situ, serta di situ ada permohonan hidayah. Iya karena butuh, iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sehingga Al-Fatihah itu menghimpun semuanya. Kemudian doa dalam Al-Fatihah dijamin dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, wali abdi masalah, bagi hambaku apa yang ia minta. Ini menunjukkan permintaan di dalam Al-Fatihah adalah doa yang paling agung karena minta hidayah. Minta hidayah. Makanya hidayah ini sesuatu yang harus kita hayati, hal yang paling besar yang kita harus syukuri. Makanya di mana-mana yang saya tahu hampir semua membawa agama, apakah ustadz, kiai, gus, semua mesti kalau dalam majelisnya itu mengajak kita bersyukur atas masih diberinya kita hidayah. Karena kalau hidayah itu sudah pergi, susah. Dan hidayah ini mahal harganya nih, makanya harus disyukuri. Sampai Nabi SAW mengusahakan hidayah untuk pamannya aja tidak bisa. Dan Allah menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa kasih tunjuk orang yang kau cintai, tapi Allah yang putuskan siapa yang dapat hidayah. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, kesimpulan akidah terkait dengan bacaan Al-Fatihah ini bukan bacaan biasa. Ini adalah dialog hamba dengan Allah. Makanya jangan harus tahu itu apa. Alhamdulillahirabbil alamin itu apa, Ar-Rahmanir Rahim itu apa, Maliki Yaumiddin itu apa, ya karena butuh, iya karena sa'in itu apa, ihdinas siratal mustaqim itu apa, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu apa, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu apa. Makanya kalau melihat ini adalah dialog Allah dengan hambanya, maka
Saya yakin orang yang baca Al-Fatihah ya-yaan itu sholatnya batal. Benar-benar tolin amin ya, itu jelas batal. Makanya jenengan kalau sholat bersama orang seperti itu, saran saya ya, jenengan tidak usah tutuke satu. Kemudian kalau sholat wajib mengulangi gitu, daripada jangan dapat apa-apa. Kemudian Al-Fatihah ini adalah inti dari agama kita yaitu Islam, di mana di situ ada tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Dan kemudian di dalamnya ada doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang Allah akan mengabulkan. Nah, proses mengabulkannya berarti yang minta ya harus punya adab. Adabnya pripun? Adabnya nggih satu, tidak boleh ngebut tadi. Dan yang kedua, dia harus paham permintaan itu. Makanya kalau kita ada orang ngomong sama kita, kemudian omongannya gak jelas gitu, kita kan ngomong apa tuh, arah cetok, ngomong kok kamu gitu. Artinya kita sebagai manusia, diajak ngomong manusia aja, kita nggak pengen kalau omongan yang kita dengar ini gak jelas. Makanya Allah lebih harus kita sikapi dengan lebih baik daripada kita mensikapi pada manusia. Makanya sering saya ingatkan, kita itu menghadap Allah gitu kan, maka pakailah pakaian-pakaian yang baik. Selain Quran juga sudah menyampaikan, kudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu, perhiasanmu yang baik ketika kamu mau sholat ke masjid gitu. Jangan sembarangan, karena yang kita hadapi itu Allah, bukan manusia. Sama manusia aja kita dandan melipit, sisiran ngangge pomit, misal minyak wangi tinggi, masa sama Allah kita saksai. Nah, Bapak mendapat Allah. Kemudian sebab wajibnya Al-Fatihah di setiap rakaat yaitu karena inilah dialog hamba dengan Allah. Jadi kalau intinya ibadah ini enggak kita pahami, ya sholat kita enggak sah. Makanya Nabi SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah orang yang sholat dengan tidak baca Al-Fatihah. Nah, sekarang kita bahas nama Allah. Allah itu sendiri disebutkan dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, situ ada kata Allah. Nah, Al-Quran menyebutkan nama Allah. Yang pertama pada Quran banyak sebenarnya, cuman nggak saya kutip semuanya, sebagian. Itu Quran surat Al-Isra ayat 110. Qulillah Qulillah awil rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah, katakanlah serulah Allah, panggillah Allah, atau panggillah dia dengan Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, bisa dengan nama Allah itu panggilan Allah, atau dengan Ar-Rahman, maka dia mempunyai asmaul husna. Nah, apa yang dirahmati Allah? Allah menurut para ulama salaf, Ibnu Abbas mengatakan Allah walladzi ta'allahul ibadu bil ibadah wal mahabbati wat ta'lim. Allah adalah zat yang diibadahi oleh para hamba dengan ibadah, cinta dan pengagungan. Artinya seorang hamba itu kalau kemudian melakukan yang sifatnya ibadah, ibadah ini bukan mau sholat, ada doa, ada rukuk, ada sujud, ada meminta, ada rasa takut, ada pengarep-arep, ada kepasrahan, ada minta keselamatan. Itu semua bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah kepada Allah. Maka di sini dikatakan walladzi ta'allahul ibad. Dialah yang hamba itu mengibadahi. Jadi semua bentuk ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Sehingga nama Allah adalah nama yang khusus bagi Rabb yang Maha Esa, Rabb semesta alam, dan hanya kepadanya lah semua bentuk ibadah lahir dan batin ditujukan. Termasuk berharap ada orang yang sholat ini mengharap-harapnya
lemah-lemahane menungso, nah itu melanggar. Harusnya harapannya ya hanya kepada Allah. Lah, ngarep kepada Allah itu ngarep apa Mas? Ngarep ridhonya apa ngarep surgane? Kalau kita berharap surganya kan juga dari Allah, masih boleh Pak. Tapi nek jenengan bisa di atasnya itu minta ridhonya itu lebih baik. Cuman walaupun itu susah, jenengan berharap surganya itu juga masih baik gitu. Kenapa? Karena orang yang masuk surga, setelah masuk surga semua kenikmatan diberikan, maka setelahnya Allah katakan saiki wayahe pakai ridho. Nah, setelah dikasih ridhonya di akhirat sana, maka Allah mengumpulkan penghuni surga untuk dinampakkan dirinya. Allah itu menampakkan diri kepada para penghuni surga, sehingga orang yang bisa melihat Allah adalah ahli surga yang sudah diridhoi. Nah, tapi nek bisa diridhoi sejak di dunia, wah ini langkung sae. Dan orang yang beriman dia pasti diridhoi dengan tingkat keridhoannya masing-masing. Nah, yang sudah dinyatakan diridhoi, teridhoi yaitu para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka meridhoi Allah. Nanti ada juga hadis tentang tentang Nabi yang mau memberikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan bendera ini meh tak lungke ning gone cah lanang wong lanang sing dia mencintai Allah dan Allah juga mencintai dia. Jadi kalau kita mau menyatakan seseorang itu dicintai atau diridhoi Allah, maka perlu dalil. Nah, termasuk orang yang beriman secara umum itu ya dicintai dan diridhoi Allah. Tapi kalau kembali ke personal, maka itu kembali ke inna akramakum indallahi atqakum. Maka mana yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Tak boleh ngaku-ngaku. Tak boleh. Allah melarang itu dengan kalimat wala tuzaku anfusakum wa a'lamu liman ittaqaa. Ojo merasa pemersik. Nek wong Jawa ngoten. Wala tuzaku anfusakum, jangan mentazkiyah dirimu sendiri. Wa a'lamu liman ittaqaa, Allah yang Maha tahu mana yang paling bertakwa. Jadi nek secara umum orang beriman, orang muslim itu diridhoi dan dicintai Allah. Tapi nek masing-masing ya itu tergantung ketakwaannya sendiri-sendiri. Tidak boleh ngaku-ngaku. Misalnya naudzubillah, dari semua ini yang paling dicintai Allah aku misalnya, nah itu tidak boleh dalam karena kalau udah aku gitu urusan nanti kan nggak ada yang tahu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang nama Allah, tentang Allah, Ismullah wal jami' li wa al jami'u li jami'il asma'il husna was sifatil ula. Nama Allah dengan kata Allah itu adalah mencakup seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat yang nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Artinya kata Allah itu nama Rabb kita yang paling baik atau yang paling tinggi. Loh, berarti rakyat nyebut nganggulian ya boleh, tadi sudah disebut bahwasanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah juga punya nama yang baik yang lain, nama-nama baik yang lain, maka bisa kita pakai yang lain gitu. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah, nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Qadir semuanya kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Tapi Asmaul Husna itu, tapi Allah belum tentu kembali kepada nama-nama Asmaul Husna. Kalau kayak contoh misalnya kata Al-Aziz, ketika Al-Aziz ini disebutkan maka ini kembali kepada Allah. Nah, artinya Allah itu Al-Aziz. Tapi ya, Al-Aziz ini bisa dipakai untuk orang, nama orang gitu. Sehingga nanti ada orang yang atau gelar yang disebut dengan Al-Aziz. Seperti dalam kisah Nabi Yusuf, di situ ada kata-kata Al-Aziz untuk menyebut si menterinya atau rajanya itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan Allahu ismun la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Allah ini nama yang tidak boleh digunakan untuk selainnya. Nah, sehingga kata ilah bisa digunakan secara bahasa ilahun. Ilah itu artinya yang disembah. Tapi begitu sudah pakai kata Allah, maka tidak bisa dipakai untuk siapapun. Tidak boleh ada manusia bernama namamu siapa? Allah, tidak boleh. Tapi dalam agama lain,
dalam agama lain. Misal Tuhannya adalah Yesus, jenengan akan dapati manusia-manusia dengan nama Yesus. Nek ditekokke ngono kuwi jawabane, kuwi kan mergo memang si Yesus kuwi menungso. Adalah Tuhan yang berbentuk menungso. Jadi menungso apa Tuhan? Ya menungso ya Tuhan. Yang untuk Tuhan ini dadi menungso ya Tuhan. Bingung pokoknya. Nah, sedangkan kita tidak gitu. Ketika kita sudah menyatakan Allah ini sebagai Rob yang disembah, Allah punya nama, maka nama Allah ini tidak boleh dipakai untuk manusia tanpa ada awalannya. Allah tok itu tidak boleh. Maka yang boleh gimana? Abdullah. Nah, Allah punya nama pengganti Ar-Rahman, Ar-Rahim misal. Nah, niku kalau mau dipakai tambahi Abdurrahman, Abdurrahim. Jadi kalau namanya Allah tok itu tidak boleh. Artinya kalau jangan sampai tahu ada orang dengan nama Allah tok, maka jangan wajib memberitahu itu untuk diganti. Kok niku pun gede tua pokoknya itu diganti, tidak boleh. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, aslullah minal ilah. Asal kata Allah berasal dari kata al-ilah. Ilahun ada alif lam, Allah. Wa huwal mu'allu wa huwal ma'alluhu wa huwal ma'luhu ay al-ma'budu. Maka maknanya adalah yang disembah atau yang diibadahi. Sehingga seorang muslim ketika memahami kata al-ilah atau kemudian kita sebut Allah, maka ilah itu berarti sesuatu yang disembah. Tapi begitu sudah Allah, maka dialah satu-satunya yang disembah. Makanya orang-orang lain itu punya ilah, punya yang disembah. Wong Kristen niko, wong Hindu niko. Tapi begitu kita itu Allah, dan Allah itu tidak boleh disebut dengan nama yang lain. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ya, sesungguhnya Tuhan itu ibarat roda dan asnya dan ruji-rujinya, ngomongin dia di mana di tengah ini AC itu adalah Tuhan semesta alam. Lalu datang agama A menyebut dengan sebutan ini, datang agama B menyebut dengan sebutan itu, datang agama C menyebut dengan sebutan itu, macam-macam sebutannya. Termasuk kita orang Islam menyebut dengan Allah, maka hakikatnya sama, sedang menyebut Tuhan. Itu ada yang ngomong kayak gitu dan orangnya orang Islam gitu, Islam liberal gitu. Maka berdasarkan yang saya jelaskan sampai level atau sampai poin yang keempat ini, maka itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Dengan menyatakan seperti itu tidak bisa. Ya namanya Allah ya sudah Allah. Nah, orang lain nyebut Tuhannya apa ya itu mereka, wilayah mereka. Tidak bisa kita kemudian katakan itu panggilan Allah menurut agama itu. Tidak bisa Pak. Tidak bisa ya. Sebab lebih dengan pakai nama itu buat memanggil roh jenengan ya tidak boleh. Itu makanya orang-orang yang seperti itu fatal gitu. Coba ngoten jenengan misal kami jenengan Teguh, terus garwane bola-bali kan nyeluk orang nyeluk Teguh Mas Bambang apa Mas Joko, susah lah anyel jenengku kapan jadi Bambang. Nah, kita itu manusia aja nggak mau kok dipanggil dengan nama yang salah kok. Maka bagaimana halnya dengan Allah, kita salah dalam manggil dan Allah juga tidak berkenan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kelima, nama Allah adalah Ismul A'dham, nama yang paling agung. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Al-Imam At-Tahawi berkata, wa ismuhu Allah wal a'dhamu alladzi taduru alaihi sairul asma. Nama Allah adalah nama yang paling agung, yang menjadi inti dari seluruh nama. Jadi nek mau pakai logika ban tadi, nah itu tengahnya itu Allah. Nah baru ruji-rujinya itu nama Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar. Niku malah lagi bener nek ngoten. Tapi nek niki nama-nama niku Yesus, Buddha, Siwa, Brahma, lagi kleru malah gitu. Nek Nyiro Kidul, nek Grandong, nek Mak Lampir tambah karuan. Ya makanya apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu salah, yang pertama malah enggak apa-apa.
Kemudian yang keenam, nama Allah adalah inti tauhid menurut asma ahlu sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lafzullah adallu ala zati rabb ma'a sifatihil kamal min ghairihi. Lafaz Allah adalah lafaz yang paling pas untuk menunjukkan Rabb semesta alam beserta semua sifat-sifatnya yang sempurna dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Sehingga konsekuensinya secara tauhid, orang yang menyebut nama Allah itu dia harus mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah. Nah itu Pak, sholat itu kok nyembah Allah lah. Nah sudah bahasanya nyembah Allah, maka tidak boleh riya. Gimana jangan pun di haji kok ya ibadah marang Gusti Allah. Nah sudah judulnya haji mau beribadah kepada Allah, ya tidak boleh dalam rangka untuk nyari gelar. Makanya ngomongnya nyari pengen beribadah kepada Allah, ngoting kono ngomong alhamdulillah ya wis haji. Engko jenenge awake dhewe nek tambahane gelar tak usah Pak. Jadi nek misal dikasih orang ya tidak apa-apa, tapi nek ndak ya ndak usah ngarep-arep. Nanti nopo diulemi tulisan hane keri nesu. Iki dudu aku, jenengmu iki saiki Haji Teguh. Tenusah ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban nggih ngoten. Kurban nggih sapa? Allah. Terus pas kurban, wah, ini lho paling gede ngono aku, namun cilik-cilik ya sapa kuwi lah. Malah remeh wong liya, enggak boleh gitu. Makanya hal-hal yang kira-kira merusak ibadah jangan sampai. Karena yang namanya ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah. Kemudian dengan menyebut nama Allah maka menetapkan sifat-sifatnya tanpa ada tahrif dan taktil, tanpa ada dirubah-rubah. Kalau Allah sudah menamakan dirinya dengan Allah, jangan disebut dengan yang lain gitu. Nanti enten orang nyebutnya dengan nopo, dengan apa istilahnya, dengan kejawen itu. Jadi dia itu menyebut dengan sebutan yang digawe-gawe, tidak bisa Pak. Allah ya Allah. Nanti ada yang nyebut Sang Hyang Widiwasa, itu kan tidak ada itu. Kemudian tanpa ta'til, tanpa membatalkan. Iki orang sing iki sebutannya ganti sing iki, tidak ya. Kalau memang Allah menyebut dirinya Allah, ya sudah Allah. Kemudian tanpa tamsil, tanpa menyamakan dengan makhluknya yang lain. Kemudian mengikuti pemahaman para ulama terkait penyebutan Allah. Sehingga kesimpulannya dari sisi akidah, nama Allah adalah nama khusus untuk Rabb kita, Sang Pencipta dan Penjaga alam semesta. Kemudian mencakup seluruh Asmaul Husna dan sifat yang sempurna. Kemudian menunjukkan zat yang maha tinggi dan sifat yang maha mulia, dan menjadi dasar semua proses kehidupan kita dan tidak boleh disematkan kepada selainnya. Itu kata Allah. Tadi ngomongnya Bismillah loh, dengan menyebut nama Allah. Dan di situ kemudian ada Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya, disebutkan Ar-Rahman secara makna, yaitu Ar-Rahman minar rahmah, berasal dari kata rahmah, wa huwa ala waznin fa'lan, yaitu dengan wazan fa'lan. Wazannya itu fa'lan dalam ilmu sorof, yang kemudian menjadi Rahman gitu. Yang menunjukkan ya dulu ala wasi'atis sifah wa amtilaiha, menunjukkan atas luasnya sifat dan sempurnanya. Jadi Ar-Rahman itu berasal dari kata rahmah, kasih sayang. Dan ketika disebutkan Rahman maka berasal dari wazan fa'lan, yang fa'lan itu artinya sesuatu yang sangat luas. Makanya Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang sangat luas, sangat luas, melingkupi semua makhluk, orang Islam, orang kafir, jin, malaikat, tidak perlu ya, setan juga, iblis juga dikasih rahmat Allah ketika di dunia. Rahmat dalam artian kenikmatan dunia yang itu cuma 1% gitu. Dan rahmat itu maknanya banyak nih. Ada makna rahmat yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak beriman, yaitu hidayah. Itu rahmat yang tidak didapatkan oleh mereka. Tapi dari sisi hidup, kesempatan hidup,
kesempatan mencari makan, menikmati dunia itu mereka semua dapat gitu. Nah, ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan fa ismur rahman dalun ala sifati qaimatin bizatillah wa hiya rahmatul wasi'ah. Nama Ar-Rahman itu menunjukkan sifat yang melekat pada Allah, yang artinya rahmat yang sangat luas, sangat luas. Kemudian dalam kalimat yang lain dikatakan Ar-Rahmanu amun fi rahmatihi lil mu'min wal kafir lil barri wal fajir. Kata Ar-Rahman itu melingkupi rahmat yang luas, bahkan melingkupi orang iman dan orang kafir. Kadang orang kafir bahkan lebih banyak seolah-olah mendapatkan dunia daripada orang yang beriman, baik bagi orang yang baik maupun orang yang buruk atau pendosa. Al-Imam At-Tabari mengatakan war-Rahmanu bi jami'i khalqihi fid dunya, maka dialah Allah Ar-Rahman yang memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk di dunia ini, mau kafir mau mukmin semua dapat makan, dapat minum, dapat kesempatan yang sama untuk menikmati dunia, sekali lagi dunia. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyatakan Ar-Rahmanul ladzi ammat rahmatuhu jami'al khalaik. Bahwasanya Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya meliputi semua makhluk. Jadi intinya sama tapi mirip-mirip kalimatnya. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya Ar-Rahmanu dzurrahmah al-amah. Yang namanya Ar-Rahman dialah Allah yang memiliki rahmat yang meluas untuk semuanya. War-Rahim dzurrahmati al-khassah bil mu'minin. Adapun Ar-Rahim, nanti sudah nyenggol kata Ar-Rahim, padahal nanti Ar-Rahim sudah saya siapkan materinya sendiri. Itu adalah yang memiliki rahmah buat khusus orang yang beriman. Dan ini hanya akan terjadi di akhirat. Jadi di dunia kita ya dapat kayak orang kafir juga rahmat Allah dalam arti menikmati dunia, bukan hidayah. Dalam arti menikmati dunia, dapat kesempatan dagang yang sama, kesempatan usaha yang sama. Nah, tapi nanti di akhirat mereka enggak, kita dapat. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata Ar-Rahmanu a'ammu bir-Rahim fa innahu min fid dunya wal akhirah. Yang namanya Ar-Rahman itu lebih umum daripada Rahim, karena Rahman itu mencakup dunia dan di akhirat. Kalau menurut Ibnu Katsir, jadi nggak cuma dunia tok sampai akhirat, tapi akhirat nanti dilingkupi dengan kata Rahim yang lebih khusus. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan Ar-Rahmanu ismun yadullu ala sifati war Rahim yadullu ala fi'li. Ar-Rahman menunjukkan sifat Allah yang maha memberikan rahmat, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan perbuatan memberikan rahmat. Nah, ini kurang tepat nih, karena Ar-Rahman juga sudah memberikan rahmat, tapi di dunia. Kemudian yang keempat, Ar-Rahman adalah nama khusus buat Allah Subhanahu wa taala. La yusamma ghairullah bir-Rahman alal itlaq. Tidak boleh seseorang itu dinamai Ar-Rahman sendirian ya secara mutlak. Makanya kalau ada namanya siapa Mas? Rahman, nah, itu pentu. Harusnya Abdurrahman, tidak boleh Rahman tok. Kemudian Al-Imam Al-Khattabi berkata, Ar-Rahmanu la yusamma bihi ghairullah ta'ala. Ar-Rahman tidak boleh digunakan sebagai nama selain Allah. Kemudian yang kelima, konsekuensi iman kepada kata Ar-Rahman, man arafa rabbahu bismir rahman ahabbahu warajahu walam yai'asu mir rahmatih. Siapa yang kenal dan paham kata Ar-Rahman ini, Ar-Rahmah ini, memberikan rahmat ini, Allah Ar-Rahman yang memberikan rahmat ini, maka dia akan mencintai Allah karena dialah yang memberikan rahmat. Kemudian dia hanya akan berharap kepada Allah, tak mungkin minta pada selain Allah. Dia tahu kalau semua yang di dunia yang kasih Allah. Maksud jalur ini selain Gusti Allah, kemudian jalur ini kuburan itu tak mungkin gitu. Artinya kalau orang itu kok masih berbuat kesirikan, berarti dia ini nggak paham itu Allah itu siapa. Ma'rifatullahnya gagal, atau belajar ma'rifahnya itu selama ini ma'rifah sih nggak jelas. Belajar ma'rifah, kok nganggo dalil torikoh iki, engko karepe piye ben Gusti Allah menyatu pada diriku. Malah itu jelas belajar ma'rifatullah yang ngawur itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah berputus asa. Wah, sulit apapun, dicoba dari sisi anaknya, dicoba istrinya, dicoba keluarganya, dicoba terus kerjaannya buat banyak cobaan,
dia nggak akan menyerah. Dia akan terus berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa meminta hanya kepada Allah. Makanya permintaan kita pada saat Al-Fatihah itu ya intinya adalah cuman hidayah, tapi sisanya sepelik apapun masalah kita, kalau kita udah paham Ar-Rahman ini, maka kita tidak akan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Soal kemudian ketika kita minta kepada Allah nggak segera terkabul, kita tetap akan bersabar. Di situ Allah pengen tahu ya Tuhan ayyukum ahsanu amalan. Mana di antara kita yang mintanya itu serius itu, diulang-ulang dengan benar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ma'rifatu asma'illah tusirul ubudiyah lah. Mengenal nama-nama Allah akan melahirkan penghambaan yang benar. Orang yang tahu Allah itu Ar-Rahman dengan benar, dia akan memahami dan beribadah dengan penuh sukacita. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, setelah Ar-Rahman ada Ar-Rahim. Bismillah, Allah sudah Ar-Rahman, kemudian ada Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim disebutkan dalam banyak ayat, salah satunya Al-Ahzab 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah Allah Maha Penyayang Ar-Rahim kepada orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini secara khusus mengkaitkan kata Ar-Rahim dengan orang yang beriman. Sehingga rahimnya Allah tidak akan diberikan pada orang kafir, menunjukkan bahwasanya rahmat khusus terkait dengan nama Ar-Rahim ini akan diberikan buat orang beriman. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu punya 100% rahmat, 1% untuk dunia, yang dimana isinya ada orang kafir, orang mukmin, ada binatang, ada tumbuhan, semuanya dapat, termasuk jin, setan, semua dapat. Tapi kata Rahim itu 99-nya itu hanya diberikan kepada orang beriman. Dalilnya tadi wa kana bil mu'minina rahima. Rahim itu hanya untuk orang yang beriman. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Ar-Rahmanu amun fid dunya. Yang namanya Rahman itu umum di dunia, rahmat Allah yang umum di dunia. War-Rahim khasun bil mu'minina fil akhirah. Adapun nama Allah Ar-Rahim itu adalah rahmat yang khusus nanti diberikan buat orang beriman di akhirat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan Ar-Rahmanu amu minar Rahim. Kata Rahman, Allah Ar-Rahman itu lebih umum daripada Ar-Rahim. Far-Rahmanu rahmatuhu fid dunya lil mu'min wal kafir. Adapun Rahman itu adalah rahmat Allah yang secara umum bisa berlaku buat orang beriman maupun orang kafir. War-Rahim rahmatuhu fil akhirah lil mu'minin. Adapun Rahim itu adalah rahmat Allah khusus buat orang beriman. Imam Qurtubi mengatakan Ar-Rahim sifatun fi'lin tadullu ala isolir rahmati ilal marhum. Yang namanya Ar-Rahim adalah sifat perbuatan yang menunjukkan sampainya rahmat kepada yang dirahmati. Kalau kayak contoh Ar-Rahman, Allah merahmati jenengan di dunia. Ini begitu jenengan delok wong kafir kok luwih sugih, batin jane. Aku wong sholat tapi kok kayak rezeki lu lancar timbang aku ya. Itu di dunia. Kayak gitu kadang kita mikir ya. Aku wong iman kayak wong ra iman kok dalane kok lu mayar timbang aku ya. Aku wong tauhid kayak wong bar kok gunung kemukun kok malah sugih ngono timbang aku ya. Itu kadang kita mikir kayak gitu. Ya nek jenengan boten mikir ngoten ya alhamdulillah. Ning saya yakin ada yang berpikir seperti itu. Nah, tapi begitu sudah digunakan kata Ar-Rahim, maka jenengan 100% punya hak atas apa yang jenengan pikirkan. Oh, aku kan mau beriman, aku pengen surga, dikai surga. Di dalam surga aku pengen kasih nikmat, dikasih kenikmatan. Makanya nanti nikmat orang di surga itu bukan sesuatu yang tersedia jenengan dipaksa untuk menikmati, bukan. Bahkan mata setahi bihil anfus. Jenengan niku mbaten nopo, pengen nopo, ngangen-angen nopo niku dikei. Jadi sing cemepak nggih enten, tapi momo niku mboten enten jenengan nyuwun dikei, diwujudkan, diberikan. Dan setiap orang pasti beda-beda. Sampai nanti ada orang niku sing ten donya mungkin terbiasa ten sawah. Niku ten mriku niku njaluk nandur pari meneh, njaluk berkebun meneh gitu. Dan Allah kasih tanaman yang nanti itu dia itu hidupnya nggak selama di dunia. Jadi pada sebar nanti urip terus, nanti panen, tapi orang ngerek kita apa pokoknya jadi. Termasuk nanti orang yang di dunia Allah tidak izinkan untuk punya putra dengan berbagai macam sebab, mungkin sakit, mungkin macam-macam gitu kan. Nah nanti di sana dia minta untuk hamil.
ya Allah saya ingin merasakan rasane hamil niku pripun. Nggih meteng bobot cepet terus kemudian lahir boten lara terus dia anak cilik. Nah anak ini Mas enggak tahu saya. Dan hadisnya cuma sampai dia itu hamil melahirkan. Makanya kata Ar-Rahim itu semua yang jenengan batin itu pun dikasih. Nek sakniki batin rong karuan lakon, aku ya pengen sugih ngono, boten karuan sugih nek randang. Nek boten duwe sebab ngoten tentunya, tapi nek ten akhirat dengan sebab dengan sekarang taat, beriman dan bertakwa dan nanti itu menjadi sebab bahwasanya semua akan sampai kepada orang-orang yang dirahmati yaitu orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Ibnu Taimiyah mengatakan Ar-Rahmanu huwallazi attasofa birrahmah. Rahman itu adalah zat yang memiliki sifat rahmat. War-Rahim huwallazi yusiluha ila man yasha. Ar-Rahim adalah sifat yang menyampaikan rahmat itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ini Rahman itu ibaratnya tak dumnyoh gitu. Nah disitulah orang itu kemudian mengikhtiarnya masing-masing sehingga yang ikhtiarnya itu kenceng banget itu banget gitu kan. Nah tinggal nanti nek dia kontaknya beriman ya biar dia tambah imannya. Nek kontaknya orang yang nggak beriman, orang yang musyrik, nah itulah istidrat. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu itu dunia. Makanya saya sering mengatakan jangan pernah kaitkan hidayah dengan dunia karena tidak ketemu. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Ar-Rahim wal muta'allaqu rahmatuhu bi masyiatihi wa hikmatihi. Ar-Rahim adalah nama Allah yang maknanya rahmatnya terkait dengan kehendak dan hikmahnya. Dan siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmat di akhirat? Orang beriman lagi. Sehingga implikasi iman kepada Ar-Rahim meyakini bahwa rahmat Allah di akhirat itu hanya diraih dengan iman dan tauhid. Jadi dengan yang pengen mendapat rahmat Allah di akhirat ya harus beriman dan bertauhid, jangan berbuat kesyirikan. Kemudian menumbuhkan harapan roja hanya kepada Allah tanpa rasa aman dari makar. Maksudnya jenengan ketika hidup niku jangan pernah leha-leha santai-santai rumangsa iso urip sak karepe dhewe mboten. Ikutilah koridor yang Allah sudah bikin, bertakwalah karena apapun yang kita perbuat kita akan bertanggungjawabkan. Termasuk kebaikan yang kita lakukan semua akan kita panen di sana. Makanya disebutkan ad-dunya sijnul mukmin. Dunya iki penjarane wong iman. Namanya penjara niku kan batasan ruang, batasan untuk bertemu orang, batasan untuk ngapa-ngapain. Nah, kita juga gitu. Wong liya mangan babi kita ndak, wong liya ngombe ciu kita ndak, wong liya berzina kita ndak gitu. Walaupun mungkin yo pengen dalih naudzubillah ya ampun. Pengen hal yang haram itu entuk dosa ning orang nglakoni. Nek tak nglakoni sisan Mas, tambah dosa ora karo-karuan. Nggih, makanya jangan kepengin sama yang haram-haram. Nah, itulah penjara. Penjaranya beriman seperti itu. Tapi nanti di akhirat surga kita di sana. Nah, surganya orang kafir di dunia, wa jannatul kafir itu di dunia. Mereka bebas. Kabeh dipangan boleh. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, semua yang berkaki 4 saya makan kecuali meja. Semua yang di air saya makan kecuali kapal selam. Ngomongin ngono kuwi kata orang Medan. Baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang paham Allah itu Ar-Rahim, maka dia akan berusaha untuk taat. Dia carane taat. Wabil khusus sholat itu tidak akan ditinggal. Kemudian dia akan bertobat. Allah itu Ar-Rahim, saya harus bertobat. Jangan sampai kemudian menghalangi rahmat Allah di akhirat karena saya punya dosa. Kemudian istiqomah di atas agama walaupun berat. Sampai nanti dikatakan istiqomah di akhir zaman itu kayak genggam bara api. Panas nih yuk, kudu tetap digenggam gitu. Susah ya tapi tetap kudu dicekel gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan akhlak seorang mukmin penyayang kepada sesamanya. Oh, iki wong-wong iman iki yang nanti juga sama-sama dapat rahmat kayak saya. Makanya disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Makanya saya selalu kasih catatan dengan kok nganti ngaji, mulai ngaji mengkafirkan saudaranya. Jangan mengevaluasi orang lain, evaluasi diri jenengan atau majelis jenengan. Itu majelis bener apa enggak gitu. Dia ora tau ngaji, balak, begitu ngaji tambah galak. Wah, bojone dikafirke, tanggane dikafirke, bapake dikafirke, mboke dikafirke. Mungkin mboke nek entuk batin ngerti ngono kemen layak tak tutuk. Enten pake dikafirke, wah parah. Makanya begitu dia mati dari dalam pemahaman mengkafirkan orang itu, bapaknya dikabarin alah wis ben gitu kan, mesak gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah di dunia dekat pada orang beriman, di akhirat lebih dekat lagi. Sehingga kesimpulannya Ar-Rahim adalah nama Allah yang menunjukkan rahmat khusus. Rahmat ini paling sempurna di akhirat, tidak diberikan kecuali kepada orang yang beriman dan bertauhid. Memahami makna atau nama ini menguatkan tauhid kita, menguatkan harapan kita, dan harusnya menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Insyaallah besok kita sambung dengan tafsir Al-Fatihah yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harapannya dengan mustaqridil kita detail seperti itu dengan bisa paham, sehingga makin kesini dengan nek sholat itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, nek ngoten niku berarti kan ngobrolnya senengnya kan lama, tapi nek gak paham, itu lama kacek semenit itu pilih pindah masjid. Jamaah meneh ning kono.